Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatil Al-Haritsa dari kelas 2BD4 Teknik Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab routing konsep. Nah, yang pertama itu bagaimana sebuah router meneruskan paket data di jaringan. Nah, router merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menganalisis paket data lalu mengirimkannya dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Bisa dikatakan router ini alat yang digunakan sebagai penghubung antar jaringan komputer. Nah, router mampu untuk menentukan sumber paket data dan tujuan paket data yang akan dikirim, baik tujuan paket data yang berada dalam satu jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Nah, dengan menggunakan router, kita dapat dengan mudah dan efisien untuk mengelola jaringan lokal ataupun jaringan WAN. Nah, selanjutnya yang nomor 2, bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan. Nah, router meneruskan paket data di jaringan itu dengan menggunakan tabel routing. Ketika router menerima paket, router itu akan memeriksa alamat tujuan paket, kemudian menggunakan tabel routing tersebut untuk menentukan jalur terbaik dalam mengirimkan paket tersebut. Nah, soal nomor 3, bagaimana struktur dari routing table dan routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Tabel routing pada umumnya berisi informasi tentang yang pertama alamat network tujuan, yang kedua interface router yang terdekat dengan network tujuan, yang ketiga itu metrik. Nah, metrik ini adalah sebuah nilai yang menunjukkan jarak untuk mencapai network tujuan, yang mana menggunakan teknik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count. Nah, informasi yang terdapat pada tabel routing dapat diperoleh secara static routing maupun secara dynamic routing. Nah, kemudian soal yang terakhir, perbandingan antara routing statik dan dinamik. Routing statik adalah router yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh administrator jaringan. Routing statik menggunakan pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding tabel di setiap router yang berada dalam jaringan tersebut. Nah, sedangkan router dinamik itu membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain dan saling memberikan informasi satu sama lain. Mereka saling memberi informasi dan berkomunikasi untuk mengubah isi forwarding table. Jadi forwarding tabelnya itu berubah tergantung dengan keadaan jaringannya. Sekian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.